Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti, NPM 20110303007 dari kelas E, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, semester 2, ingin menjelaskan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa yang maksud dengan masa Khulafaur Rasyidin? Khulafaur adalah pemimpin yang mendapatkan petunjuk khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Khalifah ini terdiri atas 4 orang sahabat Nabi. Keempat sahabat ini adalah diantaranya yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, tiga Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam pendidikan Islam, khususnya pendidikan Islam yang diharapkan dapat memberikan petunjuk dan membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap individu manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang dan setelah Nabi wafat. Maka hal tersebut dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah keempat sahabat Nabi: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin sangat penting dalam perjalanan Islam. Dalam perjalanannya, selain ekspansi wilayah keluar Jazirah Arab, kepemimpinan mereka juga konsep dalam pendidikan dan banyak prestasi yang telah dicapai oleh keempat penerus Rasulullah tersebut. Setelah kita tahu apa itu Khulafaur Rasyidin, maka saya akan menjelaskan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali lahir di Mekkah pada tahun 603 Masehi. Orang tuanya adalah Abu Thalib dan Fatimah bin Ash. Dia berasal dari keturunan Bani Hashim. Ali sendiri adalah sepupu Nabi, kemudian menjadi menantu setelah menikahi Fatimah Asyara, dan dia satu-satunya sahabat Nabi yang dididik Rasul sejak kecil. Kecerdasan Ali membuatnya diberi gelar ilmi, yang artinya pintu ilmu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sangat cerdas, sehingga pada zaman sekarang kita sudah mengenal atau tahu sosok Ali bin Abi Thalib ini dengan kecerdasannya. Di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, pada awal pemerintahan Ali sudah digoncang peperangan dengan Aisyah, istri Nabi, beserta Thailah dan Abdullah bin Zubair karena salah paham dalam menyikapi kematian atau pembunuhan terhadap Utsman. Peperangan ini disebut Perang Jamal, yang sehingga pada masa kekuatan Ali tidak pernah merasakan kedamaian. Karena salah paham tersebut, perang tersebut membuat Zubair dan Thailah terbunuh. Kemudian Aisyah ditawan dan dikembalikan kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus. Pasukannya yang bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin, kemudian bertempur. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan Takhim atau Arba'atais
Tapi takhim tak menyelesaikan masalah, bahkan takhim menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya tidak sehari pun keadaan tidak stabil selama pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seorang yang menambal kain usang, jangankan menjadi yang baik, malahan bertambah sobek. Tidak diduga bahwa kegiatan pendidikan pun saat itu mengalami hambatan karena perang saudara, meski tidak berhenti sama sekali. Stabilitas pendidikan dan kenyamanan sosial merupakan syarat mutlak terjadinya perkembangan itu sendiri, baik ekonomi, sosial, politik, budaya maupun intelektual dan agama. Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting, sangat mendesak. Pendidikan yang masih berjalan seperti yang telah berlaku sebelumnya, selain adanya motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina pada masa Rasulullah, juga ada yang tumbuh motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina oleh kaum Syariah dan Khawarij, yang mengakibatkan banyaknya pandangan dan paham yang menjadi landasan besar serta berpikir yang memberikan kesempatan untuk mencerai-beraikan umat Islam mendatang. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah, tauhid, sejak semasa itu tumbuh di atas dasar motivasi ambius, kekuasaan dan kekuatan. Tetapi sebagian besar masih tetap berpegang kepada prinsip-prinsip pokok dan kemurnian yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain itu, tempat pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu Mekkah, Madinah, Basra, Kufah, Damaskus, dan Mesir. Jadi, keenam tempat itu tempat pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir adalah kurikulum yang dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi, pada masa Khulafaur Rasyidin, pada khalifah menegakkan kurikulum yang umumnya pelajarannya yang diberikan guru kepada murid-murid seseorang demi seseorang, baik di kutub ataupun masjid. Pada tingkat menengah dan pada tingkat tinggi, pelajaran diberikan guru dalam suatu halaqah yang dihadiri oleh pelajar secara bersama-sama. Ilmu yang diajarkan pada kutub pada mula-mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu yang pertama belajar membaca dan menulis, yang kedua membaca Al-Quran dan menghafalkannya, yang ketiga belajar pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Mungkin itu kurikulum yang telah dilakukan atau diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang dikembangkan oleh para khalifah, sahabatnya Rasulullah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.